Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Kamiluzaman MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila di Prodi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar secara virtual pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan, nama saya Imelda Firdaus Maharani dengan nomor induk mahasiswa 21064110067. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman sekaligus kepada Bapak dosen tentunya karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah Pancasila, yakni Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, langsung saja. Baik, yang pertama ada pengertian paradigma. Secara etimologis, istilah paradigma pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata para yang artinya di sebelah ataupun di samping, dan kata digma yang artinya teladan, ideal, model, ataupun arketip. Secara terminologis, istilah paradigma diartikan sebagai sebuah pandangan ataupun cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dalam alam sekitarnya, yang merupakan gambaran ataupun perspektif umum berupa cara-cara untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan dunia nyata yang sangat kompleks. Selanjutnya ada menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Robert Friedrich, pengertian paradigma adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya sehingga terbentuk citra subjektif seseorang terhadap realitas sehingga berujung pada ketentuan bagaimana cara untuk menangani realita tersebut. Menurut Thomas Kuhn, pengertian paradigma adalah landasan berpikir ataupun konsep dasar yang digunakan atau dianut sebagai model ataupun pola yang dimaksud para ilmuwan dalam usahanya, dengan mengendalikan studi-studi keilmuan yang dilakukannya. Pancasila sebagai paradigma dibagi dalam dua bidang, yakni dalam pembangunan dan juga reformasi. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar kerangka acuan dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Adapun Pancasila sebagai paradigma pembangunan di berbagai bidang yaitu bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, kehidupan antar umat beragama, serta iptek. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang politik. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan politik yaitu sebagai berikut. Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dan dalam kehidupan sehari-hari. Mementingkan kepentingan rakyat, demokrasi bila mana dalam pengambilan keputusan, melaksanakan keadilan sosial dan penelitian dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan kesatuan. Menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab demi mencapai tujuan keadilan, serta nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini, pengembangan pembangunannya berdasarkan sumber daya manusianya.
yaitu kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan sebagai berikut: memiliki kemampuan dasar untuk berkembang, mampu menggunakan ilmu dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam secara efektif, efisien, lestari, dan berkesinambungan, serta memiliki etos profesional. Pencitraan kesejahteraan yang merata berakses pada sumber ekonomi, dunia kerja, kesehatan, dan informasi. Peningkatan kesejahteraan selalu dihadapkan kepada permasalahan bagaimana kita memadukan nilai-nilai ekonomis yang akan berkembang menjadi etos ekonomis dengan nilai-nilai etis Pancasila. Selanjutnya di bidang sosial budaya, Pancasila dapat menjadi kerangkanya referensi identifikasi diri kalau Pancasila semakin kredibel, yaitu bahwa masyarakat mengalami secara nyata realisasi dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Adapun usaha yang dilakukan sebagai berikut, yang pertama, dihormati martabatnya sebagai manusia, diperlakukan secara manusiawi, mengalami solidaritas sebagai bangsa karena semakin hilangnya kesenjangan ekonomi dan budaya, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan merasakan kesejahteraan yang layak sebagai manusia. Selanjutnya di bidang hukum, sebagai paradigma perkembangan hukum, menempatkannya tidak hanya pengendali sosial saja, melainkan untuk upaya menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan cara baru dalam rangka mencapai suatu keadaan masyarakat yang dicita-citakan. Hal tersebut dikarenakan nilai-nilai Pancasila mengandung hubungan hak dan kewajiban seperti berikut. Segala pembangunan hukum yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa sehingga menghormati ketertiban hidup beragama dan ras keagamaan. Mampu menghormati nilai asasi manusia sebagai hak sipil dan politik maupun ekonomi, sosial, dan budaya dalam kerangka hubungan antar bangsa. Persatuan nasional yang harus bisa mengedepankan pluralisme. Hukum di Indonesia harus menghormati indeks atau core values of democracy sebagai alat audit demokrasi. Legal justice menjadi kerangka keadilan sosial dalam hubungan antar bangsa berupa prinsip-prinsip keadilan dunia. Selanjutnya di bidang kehidupan antar beragama. Yang pertama, semua umat Islam meskipun terdiri dari banyak suku merupakan satu komunitas ummatun wadah. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara komunitas Islam dan komunitas lain didasarkan pada prinsip-prinsip bertetangga yang baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasihati, menghormati kebebasan beragama. Baik, selanjutnya di bidang iptek, pada sila ketuhanan yang Maha Esa ini menekankan bahwa pengembangan iptek dimaknai sebagai bentuk syukur pemberian akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam proses pengembangan iptek tidak dibuat untuk mencederai keyakinan umat beragama. Selanjutnya pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, pada sila ini menekankan bahwa dalam pengembangan iptek harus dengan cara-cara yang berperi kemanusiaan dan tidak merugikan manusia individual maupun umat manusia yang lainnya. Pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, mengingatkan agar pengembangan iptek ditujukan untuk seluruh tanah air dan bangsa secara merata. Selain itu, sila ini juga memberikan kesadaran bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia dapat meningkat dengan adanya kemajuan iptek. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan agar membuka kesempatan yang sama bagi semua warga untuk mendapatkan pengembangan iptek dan merasakan hasilnya sesuai kemampuan dan keperluan masing-masing, sehingga tidak terjadi monopoli iptek. Dan yang terakhir, pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pada sila ini menekankan bahwa dalam pengembangan iptek harus didasarkan pada keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Pancasila sebagai paradigma reformasi.
yaitu artinya Pancasila menjadi kerangka atau pola pikir bangsa Indonesia dan itu berperan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana harus didasari oleh kehidupan tatanan negara seperti politik, ekonomi, budaya, hukum, dan antar umat beragama. Dikatakan bahwa reformasi dengan melakukannya perubahan dalam berbagai bidang tidak mungkin melakukan perubahan terhadap sumbernya itu sendiri. Oleh karena itu, justru sebaliknya, reformasi itu harus memiliki tujuan, dasar, cita-cita, serta platform yang jelas dan dari bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila itulah yang merupakan paradigma reformasi. Baik, kesimpulan yang dapat saya sampaikan atau simpulkan dalam materi yang saya sampaikan yakni Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan sistem nilai acuan, kerangka acuan berpikir, pola acuan berpikir, atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah tujuan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila materi yang saya sampaikan tadi ada kekeliruan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.